92,5 Maestro FM House with the Sound. Halo Sobat Maestro, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi di Maestro Indonesia, Jati Diri Wajah Indonesia. Kembali saya Ari dan rekan Stefanus mengajak Sobat Maestro untuk merajut negara kesatuan Republik Indonesia dalam semangat kebangsaan bersama Maestro Indonesia, Jati Diri Wajah Indonesia. Merdeka! Iya, hingga menjelang pukul 22 nanti ya. Seperti informasi beberapa waktu yang lalu, malam hari ini spesial banget karena 2 hari yang lalu saudara-saudara kita dari khususnya etnis Tionghoa merayakan ya tahun baru Imlek yang ke 2572, betul ya? 2572. Dan iya, malam hari ini spesial sekali karena juga bertepatan dengan Valentine Day ya. Dan sudah hadir 2 rekan-rekan ya dari majelis apa ya? Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Bandung ya. Ada Kang Akyun dan ada Kang Herman. Kungsi. Iya, oke. Wan An, Kang Akyun. Iya, Wan An, Kang Herman. Oke. Boleh diperkenalkan sebelum kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang sebetulnya banyak hal yang bisa kita gali dari perayaan Imlek ini ya. Dari sisi budaya, dari sisi filosofi, dari sisi pemaknaan begitu ya. Dan ini spesial banget, baru pertama di dunia merayakan Imlek dalam kondisi pandemi ya. Ada tema yang keren banget yang diambil oleh rekan-rekan Tionghoa ya. Itu kalau nggak salah aku ada untuk berbagi dan peduli begitu ya, kalau tidak salah di tema besar ya. Saya kemarin sempat baca itu dan itu memang diaplikasikan bukan lagi dengan perayaan barongsai, bukan lagi dengan pembagian angpo yang membuat kerumunan, tapi di beberapa daerah ya yang saya lihat dari di seluruh Indonesia dan di beberapa negara itu pembagian bahan makanan sebagai bentuk kepedulian. Nggak hanya omdo ya, nggak hanya slogan, tetapi itulah yang dilakukan rekan-rekan Tionghoa di dalam mengaplikasikan Imlek di masa pandemi dengan berbagi dan peduli dengan sesama yang membutuhkan. Nah, langsung saja deh diperkenalkan Kang Akyun dan Kang Herman. Monggo. Memperkenalkan diri biar sayang. Selamat malam Kang Heri, Mas Ari. Ya. Selamat malam sahabat Maestro. Nama saya Pham Kyun Phat, dipanggil Akyun. Saya lahir di Bandung 19 Desember 60. Terlahir jadi warga negara asing ya dulu. Tahun umur 21 baru dari warga negara Indonesia. Saya aktif sebagai wakil ketua Makin Bandung, Majelis Agama Konghucu Indonesia Bandung, dan sebagai ketua Perhimpunan Inti Kota Bandung, Indonesia Tionghoa Kota Bandung. Dan sehari-harinya saya bekerja bisnis sebagai kolektor anggrek. Oke. Itu aja. Oke. Kang Herman, mangga. Iya, selamat malam Kang Ari dan sahabat Maestro semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Herman. Nah, di sini saya mewakili dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kota Bandung. Jadi dalam hal ini Kang Ari, saya membantu Pak Akyun. Kang Akin ya. Kang Akyun karena beliau adalah sebagai ketua. Kebetulan saya bantu di kepengurusannya gitu. Oke. Dan iya Sobat Maestro, nanti yang kepingin tanya-tanya ya seputar Imlek ya, kita akan ngobrolin ya tentang makna Imlek, terus sejarahnya itu kayak gimana, karena banyak sekali versi begitu ya. Oke. Kang Akyun, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol tentang makna Imlek, ini kan seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah spesial banget ya, tahun baru pertama di dunia merayakan Imlek di rumah saja dalam kondisi pandemi. Nah, dari teman-teman dari Makin ataupun Inti, bagaimana sih
dari sudut pandang teman-teman ketika menghadapi Imlek di kala pandemi ini, Kang? Ya, izinkan sebelumnya saya menceritakan tentang sejarah Imlek ya. Apa itu Imlek? Ya. Menurut umat Konghucu, ini menurut umat Konghucu ya. Menurut umat Konghucu itu loh, Imlek adalah hari keagamaan. Karena hari keagamaan, alasan-alasannya apa? Pertama, pada zaman dahulu dikala pada saat 141 sebelum Masehi, pada Tiongkok dikuasai oleh suatu kaisar yang disebut Han Uti. Waktu itu ingin menstandarisasi standarisasi tentang ukuran, jauh kilometer, dan standarisasi penanggalan. Nah, pada saat itu diputuskan penanggalan yang akan digunakan adalah penanggalan yang disarankan oleh Nabi Kungce. Ya, Nabi Kungce menyarankan bahwa penanggalan yang tepat untuk sesuai dengan musim penanggalan yang digunakan pada saat dinasti Xia. Dinasti Xia ini 2600 tahun sebelum Masehi, dinasti pertama yang akan di Tiongkok itu. Nah, digunakanlah penanggalan tentang yang dipakai dinasti Xia itu penanggalan menurut penanggalan bulan. Untuk mengenang Nabi Kungce, untuk jasa-jasanya karena berjasa, 0 tahunnya dihitung pada saat Nabi Kungce lahir. Ya, Nabi Kungce lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Ya, jadi kalau sekarang 2021 ditambah 551 keluarlah 2571. Ya. Jadi disebut 2572. Ya, disebutlah biasanya kalau di internet disebutnya Selamat Hari Raya Imlek 2572 Kungcili. Kalender Konghucu. Nah, berjalan dengan waktu perkembangan di Indonesia pada saat zaman Orde Baru, zaman Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 1467. Jadi kita dibelenggu tradisi Tionghoa, agama Konghucu itu nggak boleh berkembang. Nah, setelah Gus Dur jadi presiden, Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 nomor 67 dengan mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Bukan meresmikan Konghucu sebagai agama, tapi memulihkan hak sipil umat Konghucu. Nah, hak sipil umat Konghucu itu dipulihkan karena pada saat Orde Baru di PP nomor 5 tahun 49, Konghucu itu udah salah satu agama resmi di Indonesia pada saat itu. Nah, udah keluar zaman Gus Dur meresmikan Konghucu sebagai agama yang dilayani hak sipilnya, dan kita mengadakan Imlek berturut-turut berapa tahun. Nah, di zaman Megawati keluar juga surat edaran bahwa tanggal 1 Imlek adalah hari libur nasional. Nah, yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan Menteri Agama, bukan Menteri Kebudayaan. Jadi pemerintah Indonesia menganggap pula bahwa tanggal 1 Imlek adalah hari raya keagamaan, yaitu khususnya umat Konghucu. Begitu ceritanya. Iya. Saya juga sempat baca bahwa almarhum Presiden Gus Dur juga mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan dalam tanda kutip Bapak Tionghoa Indonesia karena memang keberaniannya untuk memberikan hak sipil dari saudara-saudara kita umat rekan-rekan Tionghoa yang sebetulnya juga jauh sebelum kemerdekaan pun banyak sekali sumbangsinya terhadap kemerdekaan Indonesia Itu yang kadang-kadang masyarakat kurang begitu ngerti padahal waktu zaman Belanda gitu kan itu kan banyak pahlawan-pahlawan lebih dulu orang-orang Tionghoa kan yang datang di Indonesia yang berperang begitu terus lagi sebelum masa revolusi kemerdekaan itu kan teman-teman Tionghoa itu udah terlibat, semangatnya tuh pahlawan-pahlawannya itu banyak banget loh bahkan masuk dalam anggota ABRI dan segala macam. Ganti nama biasanya. Iya, nah itu karena asimilasi kali kok ya. Diharuskan. Tapi saya nggak ganti nama. Oh gitu. Kenapa nggak ganti nama kok? Karena gini nama itu pemberian orang tua pertama dan identitas. Saya nggak bisa ngebohongi identitas saya bahwa saya keturunan Tionghoa, mata sipit, nama 3, agama Konghucu. Nah,
Jadi pada saat saya jadi warga negara Indonesia umur 21, saya diharuskan ganti nama. Saya mau nolak. Dikala ketemu dengan pejabat pemerintahan, kenapa nggak ganti nama? Saya balikin. Kalau saya ganti nama, nggak akan merubah mata sipit saya jadi melotot. Tetap sipit, dan jangan salah Pak, saya warga negara Indonesia. Jadi saya nggak mau, saya identitas saya nama Famkyun, tapi warga negara Indonesia saya. Tapi ada diskriminasi Oh, nggak? banyak sekali. Sampai saya nggak bisa sekolah saya waktu itu. Waktu itu ya. Ya, jadi ayah saya lahir dari Tiongkok datang ke sini sebagai warga negara asing kan. Saya lahir dia warga negara asing sampai umur 21 baru jadi warga negara Indonesia. Jangan salah. Waktu itu saya setelah jadi warga negara, begitu bangganya saya jadi warga negara Indonesia. Jadi kadang-kadang salah kaprah ya, oh ini kok jadi warga, kayaknya ya dulu kan segala sesuatu saya tuh ada suatu waktu di Cicadas, waktu itu disuruh ronda lah, ngeronda. Yang lain ngomong, wah itu kan maaf ya, tanda petik ya, itu daerah-daerahnya yang rada cukup keras ya. cukup keras. Kok mah nggak usah ronda lah, kok aja duit. Kata saya nggak, saya ikut ronda. Ikut ronda. Ya, dalam rangka untuk ya kita sebagai asimilasi, dan kita memang warga Indonesia begitu ya. Saya syukurnya saya juga warga ini keturunan tapi hitam. Hitam nggak sipit gitu aja ya. Nggak bisa ngelepas identitas. Nggak bisa ngelepas identitas ya. Tapi ya itulah, kita harus ya bagaimanapun juga ya, seperti Kang Akyun bilang ya, bahwa identitas itu harus kuat ya, dan termasuk dalam tradisi-tradisi Tionghoa itu masih ini enggak ada bedanya nggak Kak Akyun dari sebenarnya ini prinsipnya gini ya, tradisi Tionghoa itu banyak hal-hal yang sebetulnya semua itu hampir sama aja ya, bahwa kita tuh kalau orang Tionghoa tuh identik dengan ya dulunya ya, di Indonesia orang Tionghoa itu semua Konghucu kan, sekarang udah berubah. Nah sekarang Konghucu itu pokoknya orang Tionghoa itu dia diutamakan bakti. Jadi dari sejarah segala, juga dari kebudayaan segala tuh bakti terhadap leluhur. Jadi tetap kita warga negara Indonesia, tapi kita asal dari mana? Ya asal kebudayaan leluhur saya nggak bisa ngelepas dong kebudayaan leluhur kita. Saya tapi bukannya saya menghormati budaya leluhur, tapi saya nggak cinta Indonesia. Enggak, saya tetap cinta Indonesia. Ya dengan apa? Dengan saya berlebur. Dan saya biasanya ke kalangan umum biasanya saya menekankan, cobalah kita terima bahwa suku Tionghoa diterima sebagai suku Tionghoa sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia. Ya, seperti Sunda, Batak, ada Tionghoanya di Indonesia. Jadi kita mesti samaratakan hak dan kewajibannya. Dan jangan takut, orang Tionghoa di mana sekarang negara Tionghoa yang menjajah? Nggak ada. Betul. Orang Tionghoa kemanapun dia berada, dia pasti bisa menyesuaikan diri. Karena apa? Ajaran Nabi Kungsu mengajarkan bahwa membina diri diutamakan. Diri kita telah terbina, kita harus wajib membina sekitar kita, keluarga kita. Keluarga kita telah terbina, kita wajib untuk lebih jauh lagi. Nah, ada satu kata yang sama juga yang di Indonesia juga disebut luoti senken. Apa itu? Di mana bunyi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kemanapun mereka berada, sebagai apapun dia statusnya di sini, dia all out. Nggak mungkin dong. Saya udah all out di sini. Oh, saya balik ke Tiongkok sana. Saya mengabdi ke sana sama orang Tiongkok. Siapa lu? Lu kan udah warga negara Indonesia. Ya, jadi semua pun sama saja dengan warga kita semua. Kita cinta Indonesia kok. Ya, kita nggak cinta Indonesia dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara didikan leluhur kita. Ya, dengan kebiasaan leluhur kita apa gitu kan. Seperti Imlek begini ya. Kita juga istilah di Imlek, kalau kita bisa katakan semua tuh udah berlebur. Ya. Coba tanggal 15 Imlek Cap Gome ada yang disebut lontong Cap Gome.
itu kan udah peleburan budaya. Betul. Datang ke Tiongkok sana capung Nggak jadi ada. lontongnya nggak ada. Di Singkawang juga nggak ada Ya, itu. nggak Itu ada. hanya di daerah Jawa ya kok ya. Jadi banyak hal udah melebur gitu. Banyak sekali ya. Iya. Iya. Kita mau tidak mau ya karena memang Sobat Maestro, karena memang kekurangan kita itu adalah nggak mau belajar dari sejarah ya. Iya, Jadi zaman dulu ya, karena saya dulu kuliahnya di sejarah ya. Jadi keberadaan dalam tanda kutip bangsa Tionghoa itu sudah ada zaman raja-raja dulu Iya, begitu betul. ya, dan hubungannya itu dari sekitar abad 2 atau 3 Iya. sebelum Masehi itu sudah ada Sudah ada. gitu kan. Sudah ada. Nah, jadi seperti Kang Akyun tadi bilang bahwa orang-orang Tionghoa itu tidak menjajah, justru itu adalah tanda kutip ulah dari VOC. Oh, aduh domba. Adu domba gitu Iya, kan, iya. dia kan nggak mau disalahin kan. Iya, Ya iya. udah orang-orang Tionghoa aja Korban. dikorbanin gitu Iya, kan. Makanya di Jakarta kan terjadi pembantaian besar-besaran Betul. tuh ya, Iya. kita nggak akan cerita di sini Iya, sih. oke. Itu ribuan, ya bisa banyak. bisa dibilang ribuan ya itu di Betul. Pasar Baru itu kan. Betul, itu Kang kan Ari. itu kan seperti dihilangkan dalam sejarah Indonesia Iya, jadi- begitu ya, kan. Jadi setiap ada kerusuhan kita ini jadi korban. Biarpun siapa dengan siapa yang kita selalu Iya. jadi korban. Nah, Jadi sekarang umpamanya orang Tionghoa nggak identik dengan dagang. nggak ada urusannya dengan politik sebetulnya Iya, jadi ya. kenapa pada dagang? Karena zaman Orde Baru kita nggak bisa jadi PNS, nggak bisa jadi ABRI. Mau apa ya dagang. Iya, iya. Itu adalah peninggalan dari VOC ya, Sobat Iya. Maestro. Ya itu memang itulah Sejarah. lihainya Belanda waktu itu gitu ya. Itu Oke, berat, ya. iya, kita nggak akan ngorek-ngorek luka Ya. itu ya. Ya, Kita oke. ngobrolin tentang Imlek nih, Ya. Kang Akyun. Apa namanya? Nah, ini kan seperti tadi teman-teman dari Makin dan juga dari Inti begitu ya dalam memaknai Imlek di masa pandemi ini. Jadi gini ya. Boleh tahu nggak kegiatan selama ini kan? Jadi selama ini kalau kita itu tahun kemarin lah ya, kalau normalnya ya, kita biasa malam Imlek itu makan dengan keluarga besar. Umpamanya mama saya punya anak 6, yang 2 di luar negeri, yang 4 kita ngumpul 20 orang gitu. Terus biasanya terus terus kita biasa malam Imlek itu ada di tempat ibadah kita ada kedatangan orang-orang di luar iman kita gitu, lintas iman. Lintas agama. Iya, datang untuk mengetahui apa sih Imlek itu. Nah, di tanggal 1-nya kalau saya Itu di mana kok? di Kung Miao di Makin Bandung. Nah, di tanggal 1-nya saya pagi-pagi menghadap orang tua untuk sujud ke hadap orang tua. Dan anak saya juga diwajibkan sujud untuk ke saya iya. setiap hari pertama. Terus berlangsungnya Imlek itu 15 hari. Hari Iya. terakhir dari 15 sebutnya Cap Gome. Cap Gome. Nah, di antara itu kita bisa diundang ke pendopo sama wali kota untuk bersilaturahmi dengan wali kota masalah dalam rangka Imlek ini. Udah berapa tahun berjalan. Nah, tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19 ya kita mau nggak mau mesti patuh ya. Patuh dengan aturan. Jadi kita disarankan untuk di rumah saja gitu. Toh kita berdoa apapun yang paling penting hatinya gitu kan. iya. Dan tidak menghilangkan maknanya. Biasa umpamanya kita berkumpul di ibu saya, ya sekarang di masing-masing keluarga, di keluarga kecil, saya dengan anak 2, istri 1 ya kita aja sekitar saya kita nggak sampai ngelebar keluar. Dan ke wihara itu ke tempat ibadah pun kita batasi. Terus memang Makin Bandung ditutup, nggak terima. Supaya apa? Ya kita mesti sadar ya, jangan sampai Tetap ini. kalau kena Nggak satu ada umat. klaster baru. Iya, takutnya ada klaster baru. Nah, kita yang paling penting maknanya. Maknanya apa? Ya. Imlek itu introspeksi diri kita sendiri. Tahun kemarin apa yang kita perbuat? Tahun tahun ke depan minta sujud pada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa pada Tuhan Maha Esa agar tahun ini akan lebih baik. Ada juga ayat yang membicarakan bahwa perbaharuilah dirimu setiap hari. Setelah baharu pertahankanlah tetap untuk baharu selamanya. Jadi selamanya kita harus membaharui diri kita sendiri, bukan hanya Imlek. Apalagi udah menjelang Imlek.
ya kita udah sadar lagi, introspeksi, kita baharui diri kita sendiri usahanya untuk berbuat lebih baik lagi. Iya, iya. Iya, seperti tadi yang saya kutip ya sebetulnya itu saya ngutip dari apa yang disampaikan Ketua Wihara Indonesia ya, siapa gitu namanya ya, itu tadi bahwa Imlek itu adalah bagaimana kita adanya sebuah pertobatan begitu ya, terus bagaimana kita introspeksi diri, membersihkan hati nurani, terus berbuat lebih baik lagi ke depannya begitu ya. Itu kan makna hakiki dari Imlek itu sendiri begitu ya. Jadi saya juga ngikutin ya ibadah-ibadahnya itu kan sekarang via online, via Zoom, ya, tadi begitu pagi, kan. Tadi pagi ada Imlek nasional. Oh iya. Iya, jam 10 tadi. Jam 10, iya. Terus tanggal 20 juga kalau tidak salah juga akan ada Imlek perayaan nasional, Imlek nasional bersama Pak Joko Widodo begitu ya, tanggal 20 ya. Oke. Nah, jadi memang ini yang penting adalah maknanya ya kok ya, bukan enggak ya. Ya kalau dari sisi ya kasihan ya teman-teman saya yang biasanya dapat tanggapan barongsai gitu ya, angpau cuannya banyak, sekarang angpau jadinya apa, transfer. Main transfer. Iya. Oke. Nah, Kang Akyun dan juga Kang Hendra itu kan biasanya kan Kang Herman. Nah, itu kan biasanya ada tradisi-tradisi itu ya. Itu ada nggak yang hal-hal yang harus wajib, misalkan sekarang ini kan kayak Yusheng gitu ya, itu harus wajib nggak? Terus harus ada jeruk, ada kue apem, ada apa lagi gitu ya. Zaman saya anak-anaknya kecil gitu. Itu kan apakah hal-hal itu lambang. Iya, hal-hal apa aja sih yang mesti dipersiapkan saat kita memasuki Imlek begitu? Jadi di umat Konghucu biasanya kalau hari-hari besar keabangan dia disimbolkan dengan makanan, selalu simbolkan dengan makanan. Nah, kalau di Imlek simbol makanannya itu yang paling jelas itu dodol. Dodol itu melambangkan apa? Manis dan lengket. Ya, jadi pada saat ketemu Pak Wali juga sih kayak ngasih dodol. Waduh, senang sekali. 2 minggu baru habis dimakan. Nah, setiap hari kebesaran keagamaan selalu dilambangkan dengan makanan, umpamanya bacang, kue bulan, gitu kan, jahe, ronde. Kayak ronde tanggal 22 Desember. Kenapa ronde? Kenapa jahe? Karena 22 Desember itu puncak musim dingin. Jadi makan ronde supaya hangat. Lambang ronde kan bulat-bulat, lambang apa ya? Kesatuan gitu ya. Lambang berapa warna gitu. Nah, biasa juga pada saat tanggal 15 Imlek bulan 8 ini sembahyang bulan kan. Ada ya, jadi pada saat ya, itu bulan terang-terangnya mooncake ya. Mooncake. Jadi itu tuh berkah yang terbesar pada saat itu. Nah, kok sebelum kita bahas itu, apakah Imlek ini merupakan puncak dari rangkaian acara seperti mooncake, terus apa sih acara onde? Karena mak saya dulu kan agak-agak sedikit totok begitu, jadi rajin gitu kan. Apakah Imlek ini jadi puncak, jadi serangkaian acara di hari-hari sebelumnya? Jadi sebenarnya bukan puncak ya, cuman setiap tahun itu maknanya berbeda. Ya, kalau kebetulan Imlek itu menghadapi musim semi kan. Ada pada saat panas-panasnya musim panas yaitu Tuan Yang. Ada masanya Cengbeng. Ada masa-masanya puncak musim dingin 22 Desember. Jadi upacara-upacara satu rangkaian begitu ya. Jadi nggak ada yang satu menonjol. Cuman yang paling penting tanggal 8 subuh kita itu hari ke-8 Imlek subuh kita sembahyang pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sembahyang paling besar. Itu namanya apa? Sembahyang King Tikong. Cing Tikung. Jadi sembahyang pada Tuhan Yang Maha Esa saat itu. Nah, kalau di tradisi Konghucu itu antara kematian dan kehidupan itu harus jauh dipisahkan. Jadi di mana Imlek ini itu kegembiraan. Nah, tapi untuk tanggal 5
April itu cengbeng, Cengbeng, hari untuk berkunjung ke kematian, makam. Jadi bukan untuk ke berarti ke makam gitulah. Untuk membersihkan makam gitu. Iya, kemarin juga cengbeng juga pakai online ya. Jadi sembahyang pakai foto. Iya, sekarang aduh bener segala sesuatunya online. Iya, segala Karena pandemi sesuatunya. sekarang ini, Kang Itu Ari. juga jadi pro dan kontra kan. Ah, masa sih? Ya udah yang penting maknanya. Jadi Gitu. di Ya. foto gitu. Ya, Cuma dari hati kita lah. Jadi kita juga di Nabi Kungsu menyarankan kalau kita sembahyang jangan berdoa, jangan meributkan tentang sesaji. Jangan Oke. meributkan tentang saja. Yang paling penting dari hati kita. Nah, umpamanya Imlek ini ada sesaji harus buah-buahan, harus apa. Ya kalau kita ada duit. Kalau nggak ada duit apa? Seadanya gitu. Dengan air putih pun cukup. Oh, gitu ya. Dengan menyuguhkan air putih pun cukup. Yang penting dari hati kita berdoa. Iya, Tapi jangan gua punya uang gua sembahyang lah. seadanya Ya, asal gitu itu. ya. Oke, Kang Akyun, ini ada dari Li Cishui ya. Apa makna Imlek? Makna Imlek adalah introspeksi diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan yang lalu, perbaiki apa kesalahan kita, ya, dan hadapi ke depan untuk berbuat lebih baik. Ya, terus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberkati bahwa tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun yang lalu. Jadi, perbaharui diri yang tadi saya katakan, perbaharui diri kita sendiri, diri kita telah baharuilah terus selamanya, baharuilah setiap hari. Jadi, kan kita berubah terus, apalagi menjelang Imlek kan, menjelang tahun ke depan kan. Waktu itu kan musim semi, udah mulai musim tanam ya, gitu ya. Jadi kita mulai lagi kehidupan baru, gitu. Oke. Selamat malam buat Ibu Lili. Ini di mana tanggal 20? Tanggal 20 ini kayaknya online ya kalau nggak salah ya. 20 online. Zoom online ya. Nah, sama tapi itu Pak- yang mengadakan bukan Matakin kayaknya. Oh iya, dari kenegaraan ya, dari Iya. Pak Matakin pusat, Pak. Bukan. Setahu saya. Yang itu dari umat Walubi. Oh, oke. Iya, Bu Lili itu ada pakai ini ya, Bu ya. Apa namanya itu pakai di YouTube sih biasanya ya. Itu sama Pak Presiden Joko Widodo ya. Oke, terus juga oke. Nah, tadi ngomongin tentang dodol. Saya dulu pernah diceritain sama mak saya karena itu kan ada banyak versinya ya. Ya. Kenapa dikasih dodol? Itu supaya katanya ada dewa dapur, ya kan tiap tahun itu harus ngelaporin tuh ke dewa langit. Dikasih dodol supaya dia nggak banyak ngomong. Jadi Makanya itu jadi mulutnya plesetan. lengket gitu. Itu plesetan dari cerita. Setahu saya Memang, persahabatan. lengket. memang kalau diyakini pada 10 hari sebelum Imlek, seminggu 10 hari ya kurang pasnya ya, diwajibkan si dapur itu bersih supaya apa dapur bahwa supaya kelihatannya bagus, dewa dapur disogok gitu. Disesajin apa gitu, yang enggak hanya dodol apa gitu, supaya dewa dapur melaporkan Yang ke baik-baik. yang baik-baik gitu. Cerita itu. Itu nempel banget di otak saya, katanya, oh dodol itu gitu supaya dewa dapurnya nanti ketika ketemu sama Tuhan itu nggak bisa ngomong, jadi lengket. Ada juga nanti kasih bir aja biar mabok. Dewa mabok. Jadi dewa mabuk ya. Oke, nah itu kan ada beberapa tradisi-tradisi ya yang sampai sekarang ya karena saya dulu lahir dalam keluarga seperti itu, sampai katanya nggak boleh bebersih sesapu Imlek begitu. Itu gimana kok? Nah, oke, Kang. mungkin Sebetulnya itu gimana ya? Nah, Tradisi-tradisi itu tuh sebetulnya ya ada alasannya lah ya. Ya. Bahwa sekarang kita untuk Imlek itu jangan sampai ngomong tentang kesedihan, jangan motong-motong apa jangan berbuat apa sampai ada sebagian tuh bersuci diri, yang membersih diri untuk kedepannya bagaimana untuk berdoa. Dan
memang nggak boleh sapu, nggak boleh. Saya juga nggak heran nggak boleh sapu, kenapa gitu kan? Katanya buang rezeki, betul? Iya, Pak? Iya, rezeki. buang rezeki. Dari rumah. Ya mungkin juga kan itu kan lagi Imlek kan lagi banyak tamu kan Iya. asa nggak pugu Iya, ya. ya Mungkin bisa. sebelumnya aja sapu-sapu Iya, gitu. jadi kan semua juga ada alasan Iya, umpamanya. Contohnya kata papa saya nggak boleh gunting kuku di malam hari. Ya dulu kan nggak ada listrik, gelap, kepotong, banyak alasan. Nah, jangan diam di pintu gitu ya. Nanti berat juga. Ya iya, lu diam aja di pintu kan bikin orang pit kasebelan. Siapa yang naksir gitu kan? Banyak memang alasan-alasan itu. Ilmiah. Cara orang tua untuk melarang anak ada caranya begitu gitu. Tapi memang itu ada filosofinya sendiri Ada. ya dalam ya. Ada jadi tapi tetap antar kebahagiaan, kehidupan sama kematian benar-benar dipisah. Dipisahnya gimana? Bisa umpamanya kalau orang tua meninggal belum sampai setahun, umpamanya baru berapa bulan yang lalu orang tua meninggal, kita nggak boleh merayakan Imlek. Oh. Kita harus berduka dalam sebetulnya 3 tahun, berdukalah dalam setahun. Jadi mesti dipisahin gitu. Saya juga ingat ya dari orang tua saya gitu. Jadi orang China itu kalau orang tuanya belum meninggal nggak boleh pasang kumis katanya. Ya, Bener soalnya nggak apa? sih? Kan kumis itu lambang wibawa. Pernah saya pasang kumis berapa 5 cm. Wah, Dimarahin ya? Marahin, tampar sama papa saya. Kenapa kamu pasang kumis? Masih ada orang tua. Di balik itu filosofinya apa? Kan ini kan lambang wibawa. Anaknya pasang kumis berwibawa, bapaknya biasa-biasa saja gitu. Kalah wibawa begitu. Itu sebabnya rata-rata teman-teman Tionghoa nggak punya kumis ya. Takut digampar Kayak sama digambar sama orang tuanya. Oh bener ya itu Iya, ya? wibawa. Oh saya pikir Lambang wibawa kan. Oke. Aduh, 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, masih di Maestro Indonesia, jati diri wajah Indonesia. Iya, Sobat Maestro, kita masih berbicara seputar tradisi Imlek ya. Iya, mohon maaf, ini untuk beberapa yang tanya judul lagunya, aduh, gua pucet tahu ya, nggak ngerti. Soalnya itu tulisannya bahasanya kanji semuanya gitu ya. Jadi YouTube aja cari di YouTube aja Nah, cari. cari di YouTube ya buat yang nanya ya. Bukannya kita nggak mau kasih, kita juga nggak tahu itu judulnya apa, bacanya itu apa. Pokoknya ada kungsi-kungsinya. Nah, ini Imlek lah pokoknya gitu ya. Jadi mohon maaf, judulnya itu ada judulnya, cuman Kang Akyung bisa baca huruf kanjinya nggak ya? Ada pinyin-nya nih, Sin Ada Yen Hao. Nah, Di YouTube udah banyak sekarang, bukan Iya. YouTube juga udah Iya, keluar betul. semua lagu-lagu Imlek aja. iya, nah itu pokoknya ya mohon maaf ya kami nggak pasti untuk untuk ngomong itu ya. Soalnya kan kadang-kadang kan kita satu kata kan beda nada kan juga beda arti gitu ya. Jadi mohon maaf ya, kita juga nggak tahu itu judulnya apa, artinya apa gitu ya. Jadi mohon maaf ya, bukannya kita pelit ya, kita juga nggak tahu ya. Jadi asal muter aja itu lagu Imlek ya. Terus ini tadi ada yang nanya tentang makna Imlek seperti yang sudah disampaikan Kang Akyun, bahwa itu adalah bercerita tentang penanggalan bulan ya, Kang ya. Ini saya coba cari di beberapa literatur ya. Jadi tahun baru China dirayakan setiap tahun, dan di pemerintah China sendiri ini sebagai hari libur nasional, dan ditegaskan tadi sama Kang Akyun sebagai hari besar keagamaan. Jadi bukan budaya ya Kang ya. Ya, jadi menurut umat Konghucu. Menurut umat Konghucu, dan juga dari pemerintah juga ini disahkan oleh Menteri Agama, Ya. bukan Menteri Kebudayaan ya. Nah, di China sendiri perayaan tahun baru ini disebut Yuanqi, bener ya? Yenchi. Yuanqi atau festival menyambut
baru. musim semi, Musim ya. semi. Betul. Nah, di Indonesia disebut Imlek. Nah, kata Imlek berasal dari dialek Hokkien yang dalam bahasa Mandarinnya disebut Yinli, ya. Jadi itu hanya sebagai ini aja ya. Maknanya ya itu hanya arti katanya ya. Jadi itu perhitungan lunar ya. Jadi Yinli itu penanggalan menurut Bulan. putaran bulan. Yang Li itu penanggalan menurut matahari. Matahari. Yang Li itu yang berlaku kita sehari-hari Yang internasional. Indonesia ya, yang Masehi itu Ya, ya Masehi. sekarang ya. Oke. Nah, Kang, ini cukup penting sekali ya. Sekarang saya baca di beberapa jurnalistik sudah tidak lagi menyebutkan tahun baru Imlek 2572 Masehi, tapi Kung Cheli. Ya. Nah, itu kenapa itu? Di sebenarnya kan penanggalan Imlek ya, penanggalan Konghucu. Jadi yang benar nih ya, yang benar, dan kita juga nggak menyalahkan, memang kita juga belum sosialisasinya belum menyeluruh. Sebenarnya yang penyebutan yang benar adalah Selamat Hari Raya Imlek 2572 Kung Cheli. Jadi bukannya perayaan Imlek 2021. Itu kan 2021 kan Masehi. Imlek kan penanggalan Imlek Kung Cheli. Jadi biasanya selamat tahun baru Imlek 2572 Kung Cheli. Itu yang benar gitu. Ya, dari masalah ucapan pun biasanya ini dengan berjalannya zaman, dengan berjalannya perkembangannya. Jadi sekarang umat Konghucu tuh istilahnya mah tidak menyebut ucapan Kung Si Fa Cai gitu. Kenapa? Karena gini, pada zaman Deng Xiaoping itu ya, pada zaman berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi pengemis Hong Kong di mana menyambut Imlek itu biasanya Kung Si Fa Cai ke orang-orang yang untuk meminta dana itu ya. Mengemis Kung Si Fa Cai, selamat tahun baru, semoga makmur gitu ya, semoga banyak rezeki Kung Si Fa Cai. Jadi menurut umat Konghucu, kalau begitu caranya Kung Si Fa Cai, kita terlalu mengemis, dalam tanda kutip ya. Mengemis dan terlalu komersil gitu. Kung Si Fa Cai, bahwa kita tuh mau kaya. Biasanya bisa sebut aja Xing Nian Kuai Le Wan Si Ju Yi. Xing Nian Kuai Le, semoga tahun baru yang tahun depan lebih berbahagia, baik, Wan Si Ju berkah, Yi, masa-masa yang akan datang berjalan dengan lancar. Jadi dengan kata-kata Kung Si Fa Cai itu dihindari sekarang. Tapi memang banyak yang kita nggak bisa nyalahin kan ya. Iya, orang taunya kan itu kan di mall-mall hampir semuanya begitu. Juga lagi pai-pai juga Kung Fa Cai. Bang Wil ini tangan begini buat minta angpau. Jadi pengemis dong gitu ya kasarannya ya. Jadi jangan sampai ya istilahnya mah mentalnya bukan ini ya, revolusi mental juga ya termasuk pertama juga itu ya. Kedua jangan sampai berpikiran bahwa wah gila, kalau ucapan ini kan berarti kalau orang Tionghoa selalu ucapannya duit gitu. Jangan sampai begitu gitu kesannya gitu. Dan memang soalnya kalau ada orang yang ini wajib, ketika ada orang yang kungsi ya harus siapin angpau gitu kan. Nah, angpau itu sebetulnya perlambang ngasih berkah lah ya. Orang itu tua, wajib nggak sih, Kang? Sebenarnya wajib orang tua untuk ngasih berkah ke anak. Gitu. Sebagai simbolis ya sebetulnya ya. Isinya mah tergantung, nggak usah gede-gede amat juga. Yang penting maknanya pertama. Kedua, kalau anaknya udah nikah udah nggak ngasih angpau. Anaknya yang ngasih orang tua ya, sebagai biasanya ucapan terima kasih begitu ya. Biasanya. Kenapa harus amplop warna merah? Karena lambang biasanya gini, lambang kebahagiaan merah. Lambang yang kebahagiaan, kalau yang putih lambang keprihatinan, lambang sedih gitu. Jadi untuk yang meninggal putih, kalau yang itu bahagia merah. Cuman jangan heran kalau lihat di tempat duka, kalau
lilinnya nggak putih, Ya. kok merah. Kok merah? Itu kalau orang tuanya udah umurnya udah lanjut usia, kita udah melepaskan gitu. Kalau putih kan berarti kita masih aduh sedih gitu kan. Tapi kalau udah umur 80-an lebih ya udah kita relakan ya pakainya merah. Nah, Kang, saya kan seneng cerita begitu ya. Katanya kalau Imlek itu kan nggak lepas dari monster Nien begitu ya. Sehingga muncullah ada petasan, ada Ya. lampion gitu. Itu ada sejarahnya gitu sampai akhirnya ada Sebagai simbol. ada barongsai gitu. Sebagai simbol ya, segala sesuatunya di ajaran Konghucu itu sebagai simbol ya. Petasan untuk mengusir roh-roh jahat kan. Dan seperti Ngagetin ya. ternyata kalau roh jahatnya itu bandar petasan gitu. Bandar narkoba Ya, gitu, jadi nggak kaget ya. Simbolkan. Jadi penuh simbol kalau umat Konghucu Ya, ya, seperti kita altar aja ya, di altar kita kan pakai sesajian Ya, buah-buahan. Terus ada sekarang biasanya ada samseng gitu ya, maaf ya, babi, ikan sama ayam. Ayam. Itu melambangkan apa? Bukan makanan ini untuk sesaji untuk yang kita sembayangin, bukan. Itu perlambang Tiga tiga alam. alam, ya, alam darat, babi, alam air, ikan. Ayam lambang udara, melambang tiga alam. Apel gitu ya, segala melambang Buah jeruk kesejahteraan, apel mau kekayaan, kayak pisang. Lambang apa coba? nggak tahu. Kerukunan. Itu bersatu semua itu dalam Tapi satu. katanya nggak boleh waktu Imlek disajiin pisang gitu. Soalnya Ya. kan dalamnya lembek. Katanya sih begitu. Nah, itu tergantung tempat. Sekarang ini umat Konghucu kalau di Indonesia dia anti disajiin nenas, tapi kalau di Malaysia ada nenas. Iya kan nggak boleh. Nah, Kan itu soalnya kan nenas berdua. apa? Dibalik lagi, perlambang apa? Mahkota. Jadi, nah, uniknya agama Konghucu di situ. Jadi, kalau disesuaikan dengan Iya. lokal ya, dengan kearifan lokal ya. sekarang saya sembayang nih. Kalau di Tiongkok sana aslinya sembayang mesti pakai apel. Kalau di sini saya sembayang nggak ada apel, masa mesti khusus impor dari? Nggak usah, apa adanya di sini. Kita ada tanaman, ada mampu beli apel, beli apa semampu kita. Jangan meributkan tentang sesaji, yang penting dari hati kita. Ya, kita kalau nggak mampu untuk bikin sesaji, bikin altar, nggak Buah mampu. apa aja ya. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Yang paling penting Hati. hati kita. Ya, perlambang umpamanya, wah saya panen nih, ya panen buah-buahan. Biasanya kalau di Tiongkok sana, biasanya kalau kita makan apa saja, sesajian yang permulaan dikasih tuh ditaruh ke altar gitu. Perlambang, Sebagai perlambang ucapan kita syukur. Bukan buat yang Nah, sekarang ada acara unik Iya. lagi, pakai kertas-kertasan. Ya, sembayang umpamanya ya rada sedikit bergeser dikit. geser dikit lah, supaya tahu juga bahwa kenapa pakai rumah-rumahan kertas. Pada zaman dahulu sebelum Nabi Kungsi hidup ya, pada zaman dahulu nih, kalau seorang apa ya, raja ya, raja kalau kaisar kalau Ya, meninggal ya, dia diharuskan istri Semuanya ikut sama penjaganya supaya jangan kesepian. Dikorbanin semua. Sampai ada patung yang ditemukan itu ya. Iya. Yang ya kalau kita ke Cungko ya itu kan ada ya artefak-artefak. Iya, yang itu juga perlambang. Nah, pada saat Nabi Kungsi bilang, wah ini nggak manusiawi, jangan sampai begitu. Dibikin aja jadi perlambang. Udah meninggal pakai perlambang, kasih rumah-rumahan, kasih apa. Jadi artifisial, pakai artifisial gitu. Kan di film Confucius gitu kan, dari penuaan ada anak kecil mesti dikorbanin. Iya. Ya kata Nabi teh apa? Kan kamu pengawalnya. Kok bukan kamu yang dikorbanin? Kok mesti anak ini yang korbanin? Iya, iya. Jadi kembali kepada nilainya ya, bukan simbol. dari bentuk fisiknya Iya. ya. Jadi ya soalnya ini yang jarang dikupas ya. Saya baru ngerti ya kalau misalkan nggak boleh Imlek kan pakai pisang, soalnya kan lembek nanti nggak bagus. Jadi itu
sama dengan bubur gitu kan, Iya. nggak boleh gitu kan. Masa Imlek harus pakai itu? Ya kalau nggak salah kan nggak boleh ada yang buah berduri Ya, gitu buah kan. Ya sekarang logikanya begini ya, kalau kita waktu sembahyang Salah kepleset kan juga sedikit, nggak boleh kata. kepleset sedikit kebetulan kan. Nah, gimana kalau sekarang duren nggak boleh? Isinya aja dibuka, dipacking Oh, gitu boleh? kan. Ya istilahnya mah, tapi nggak boleh itu memang berdurinya. Tapi Berduri. dibalik lagi sekarang apakah boleh nggak? Soalnya itu kan wanginya menyengat kan. Nah, jangan bikin sesuatu yang ekstrim gitu. Kita kan istilahnya mah buah-buahan hanya perlambang. Iya. Jangan bikin masalah gitu. Wah, gua kaya pakai durian setruk sembahin. Wah, kan sembayangnya gimana? Jadi segala sesuatunya harus berjalan dengan susila, dengan keadaan. Iya. Jangan sampai keadaan kita orang nggak mampu, kita wah poya-poya sembayang kan, tapi nggak menyatu dengan masyarakat, Iya. nggak ada manfaat buat masyarakat, buat apa gitu. Iya. Yang penting dari kita maknanya gitu lah, dari kita niatnya gitu. Iya. Nah, Kang Akyun, ini satu lagi ini ngomongin Imlek itu kan nggak lepas dari ikan, gitu kan. Jadi di waktu saya di Tangerang itu ikan bandeng, Iya. ya itu bisa 1 kilo bisa sampai 400.000. Iya, betul. Maknanya apa sih, Kang? Jadi maknanya gini, orang Tionghoa mah gini ya, maaf beda sama orang-orang pengangguran gitu ya. Kalau Tionghoa ya ngumpul nggak ngumpul makan. Kan perlambang makan aja. Nah, itu kalau biasa Imlek ada kata-kata nien nien yui. I itu sebetulnya dari nadanya ya, sebenarnya i-nya bukan huruf artinya ikan, tapi i-nya nambah gitu. Oh. Berarti diplesetin nien nien yui, tiap tahun ada nambah. Pelambang pakai ikan. Gitu. Iya, padahal ikan itu sendiri gitu ya. Nien nien yui. Iya, dan itu kan memang apa ya? Ya saya seneng sih dengan hal itu karena kan sisik-sisik ikan bandeng kan ikan yang itu paling banyak sisiknya. Terus itu kan sampai durinya lama nggak boleh putus, nggak boleh dibuang. Iya. Terus cara makan ikan saya sampai sekarang pun ya Kang ya, kalau makan ikan nggak boleh dibalik. Ya. Apalagi lagi naik perahu. Itu gimana sih sebetulnya? Itu hanya makanya filosofi ya, perlambang itu dibalik orang denger dibalik itu takutnya kan konsennya dibalik konsennya kan negatif. Perahu bisa terbalik umpamanya. Ya. Hanya membuat apa pikiran kita supaya nggak negatif itulah. Dan lagian juga makannya lebih rapih kali ya, disisihin durinya gitu kali ya. Iya lah, sama aja lah. Yang penting enak. Jadi gini, ikan begini dimakan atasnya udah habis ya, bukan dibalik. Tulang tengahnya dibuang. Iya, diambil, tulang tengahnya gitu. dibuang, jadi dimakan gitu. Langsung kan jadi nggak apa ya, nggak belepotan. Ya, nggak sebetulnya belepotan, nggak dibalik. Lebih praktis Lebih ya praktis. sebetulnya. Nah, kesusilaan, balik lagi ke kesusilaan. Bayangin kalau makan ikan gede dibalik gitu kan gimana? Sesuai dengan susila lah. Emang bener ya, dari kebudayaan Tionghoa itu etika, tata norma, susila, bakti itu yang benar-benar diterapkan ya. Bahkan kalau saya dulu pernah tinggal di salah satu keluarga yang ketawa pun itu, makanya sebetulnya di kerajaan-kerajaan kan wanita-wanitanya kan bajunya longgar ya buat nutupin ketawa begini ya. Jadi nggak boleh hihi. Jadi kalau hihi itu mah udah maaf, itu mah pelacur dibilang. Ya kalau orang kerajaan harus ditutupin. Iya, hormatnya. Begitu sampai begitunya ya. Kan ada namanya Ticukwei, pada murid Nabi bikin buku tentang Ticukwei, sopan santun terhadap atasan, orang tua. Jadi seorang anak masuk rumah harus menyapa dulu, apa-apa. Ada itu Ticukwei itu sampai dipakai untuk pelajaran dasar itu. Tata krama seorang anak terhadap orang tua, tata krama bawahan ke atasan itu ada. Iya. Nah, Kang, ini yang mau saya tanyakan ya.
seperti Kang Akyun tadi sudah tekankan bahwa Imlek ini kan hari raya agama ya. Nah, terus bagi kami yang keturunan gitu ya, sebagai rasa solidaritas untuk ikut merayakan Imlek begitu kan, ada nggak batasan kami supaya kami tidak menyinggung rekan-rekan dari Tionghoa, supaya kami tidak kebablasan begitu ya? Jadi Nabi Kung itu sebenarnya toleran ya, pada saat beliau itu bikin sekolah yang formal. Diklaim sebagai sekolah pertama kali di dunia. Waktu beliau mengajar, ada seorang murid yang bertanya, guru, ada seorang murid yang dari daerah lain, latar belakangnya kurang baik, ingin belajar ke guru untuk sekolah. Kata sang Nabi, kenapa ditolak? Ya. Suruh datang ke sini. Ya, ada pelajaran tiada perbedaan. Saya tidak ingin tahu latar belakang dia siapa. Yang paling penting dia datang ke sini untuk belajar. Nah, sama dengan gini, orang Tionghoa yang berpindah agama, ya maaf ya, sekarang banyak juga sih yang beraliran agama yang di rumah tetap sembahyang. Dengan cara masing-masing, silakan gitu. Bagi umat Konghucu, kita wajib menghormati orang-orang berjasa. Dalam arti apa? Berjasa dalam kehidupan kita. Seperti Gus Dur ya, sampai kita dengan rutin mendoakan Gus Dur sampai bikin sinci, dibuatin kayu arwah gitu ya, untuk sembahyang, untuk membayang. Nah, untuk pribadi saya percaya akan adanya sang Nabi Muhammad, percaya sang Buddha, percaya adanya Yesus, ada yang dari Hindu sang Buddha. Tapi yang saya yakini ajaran Kungfu. Jadi kita wajib menghormati agama yang lain. Agama yang lain juga silakan untuk leluhurnya yang beragama Konghucu, ya, untuk berdoa dengan cara masing-masing, silakan, yang paling dari hatinya. Kan doa lintas agama atau lintas agama dan lintas bahasa. Betul. Iya, takutnya kan ya jangan sampai ya kami yang diaspora begitu ya. Ya karena kita memang mau nggak mau ya, seperti Kang Akyun mengatakan bahwa ya kita nggak bisa mengingkari identitas kita lah sebagai orang keturunan. Nah, cuman karena kan ya sudah berbeda kepercayaan, terus ya kita kan jangan sampai menyinggung begitu ya, karena memang ini kan sudah ditetapkan secara legal dari keagamaan, dari negara pun ini sebagai hari besar agama. Begitu kan, bukan sebagai hari budaya begitu kan, seperti tahun baru pada umumnya begitu kan, karena kan ini kan keagamaan ya. Jadi beda dengan tahun baru 1 Januari gitu kan, itu kan semua agama sok aja mau gimana pun juga begitu kan. Nah, itu jadi harus di ada batasannya gitu kan, supaya kami tidak kebablasan gitu kan. Ya sebenarnya sama juga dengan yang lain. Jadi pemerintah Indonesia tuh kan adil ya. Jadi 6 agama diberi kesempatan hari besar keagamanya untuk libur. Sebenarnya zaman Orde Baru, zaman Soekarno, sebetulnya Orde Lama, sebenarnya hari libur lahir Nabi, wafat Nabi, libur nasional. Ya, cuman memang, nah, kan negara juga nggak ada yang namanya hari libur kebudayaan, hari libur keagamaan semua kan, dari Kristen Natal, dari Hindu Nyepi, terus dari Muslim Lebaran, jadi dikasih gitu. Memang yang mengeluarkan itu bukan Menteri Budaya, Menteri Agama. Jadi itu udah jelas hari keagamaan. Sekarang ya kita berpegang teguh sama peraturan. Ya, bagi kita sebagai hari keagamaan, tapi bagi orang lain masih banyak yang menganggap itu bukan hari keagamaan, hari kebudayaan. Silahkan. Tapi kalau saya kan berbicara bahwa ini hari keagamaan dengan alasan-alasan tadi kan.
Iya. tahunnya dari Nabi Kungce, dari lahir Nabi Kungce, segalanya juga sejarah-sejarahnya ada gitu. Dan dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan ini Iya. dari Departemen Agama begitu iya. kan. Beda dengan tahun baru ya, tahun baru Masehi itu Masehi, kan dari iya. kebudayaan ya. Iya, iya. Jadi bukan hari besar agama begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan kita ya Sobat Maestro, sehingga ya kita sudah tahu bahwa Imlek ini adalah hari besar agama Iya. kalau saya Menurut umat Konghucu. menurut umat Konghucu, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang ikut apa namanya merayakan. ya ikut meramaikan Iya, gitu ya. silakan. Kang Herman sendiri gimana Kang? Nah, kalau saya mungkin bisa tambahkan karena ya kebetulan saya dari keluarga keturunan dan memang kami ya karena orang tua ya Kang Ari Lahir ya. di Bandung juga, asli Saya di Bandung. Saya dari Cirebon sebetulnya. Oh, Cirebon. Cirebon ini juga lumayan kuat nih Iya, kuat. Chinese-nya. Ya, karena di sana ada kelenteng juga sih. Kelentengnya. Ada sejarahnya juga. Nah, kebetulan keluarga kami dari Kristen, ya otomatis nih, Kang. Saya jadi masuk Kristen. Tapi kalau dengan acara Imlek datang itu, Kang, ya ada kerinduan sebetulnya. Jadi ikut merayakan. Ya, tapi tidak sejauh apa yang tadi Kang Akyun Disampaikan Kang disampaikan ya. Misalnya, oh kita ada tradisi memberi angpau atau kumpul keluarga ya. Kemudian juga masak-masak di rumah kumpul keluarga. Nah, nggak beda jauh sih, cuma memang tidak Hanya tidak terlalu membuat di altar itu ya. ritualnya gitu. Jadi intinya ya ikut merayakan lah Kang, karena kami kebetulan ya istilahnya dilahirkan keturunan gitu Ya, Kang. ya. Tapi ya sama. Dodol pasti ada. Pasti. Nah, kata Buah tadi Kang, jeruk ada. Angpau ada. saya juga sekarang baru tahu nih dari Kang Akyu nih artinya dodol tuh apa, lengket itu kan. Nah, itu persahabatan. Kemudian lagi tadi apa Kang Pisang. Akyun? Pisang, lambang. Saya belum ngeh Sejahtera. kalau ada saya dari kecil. Pisang kan si lambangnya lambang begini kayak lambang nyembah juga kan. Dempet Kang itu. Nah, yang sekarang berjalannya dengan zamannya Srikaya. Oh iya karena banyak Ikut-ikutan, bijinya ya. banyak Soalnya bijinya. bersisik juga ya. Kalau banyak bijinya perlambang buat keturunan. Keturunan. Terus kata-katanya Srikaya, semoga kaya. Itu Kang. Jadi ya itulah Kang. Istilahnya ya kita ikut merayakan lah Kang gitu ya. Iya, sebatas ini ya ikut berpartisipasi Partisipasi gitu ya. betul karena kami dari keturunan ya sebetulnya ya sama Ikut segi budayanya. Iya, gitu. iya, ambil Silakan. dari budayanya. budayanya ya. gitu Kang. Terus pakai bajunya harus pakai kayak saya. Saya kan selama pakai merah nih. bebas Kang. Soalnya kemarin sempat Kita itu bebas. pakai baju hitam. Lu Imlek kan kok pakai baju hitam ganti gitu kan. Ya udah harus ganti gitu kan. Iya. Kayak ke orang mati pakai baju hitam. Nah, larinya kan itu ke tradisi atau budaya Kang ya sebetulnya ya. Itu aja sih Kang. Silakan. Nggak apa-apa ya. Jadi itu juga kan sebetulnya disarankan untuk apa? Supaya bakti kita terhadap leluhur jangan sampai lepas. Biarpun orang keturunan Tionghoa, biarpun pindah agama, silakan. Jangan sampai lepas bakti terhadap orang tua. Ya. Dan harmonisasi ya. Betul. Harmonisasi itu yang memang Hubungan. itu ya. Oke. Aduh, tambah seru nih. Nah, kira-kira apa lagi nih Kang yang berhubungan dengan Tahu sio. Imlek? Sio kambing. Oh iya, hari ini kerbau ini ya. kerbau Bukan logam kambing, ya. kebo. Kerbau logam ya. Mungkin Jadi gini ya, sejarahnya Sio ini cerita nih ya. Sebenarnya Sio itu bukan tahayul, bukan ramalan, itu tuh hitungan. Pada zaman dahulu sebelum Nabi masih zaman nabi-nabi kuno, sejarah sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, ada seorang yang meneliti tentang sifat manusia. Pada saat itu dia dilihat ternyata ada 12 sifat manusia. Ada 12 sifat gitu. Pada saat itu dilambangin apa yang cocok. Kalau sekarang mah bisa lambangin radio, lambangin komputer. Pada saat itu yang benar cocok dilambangin binatang. Tapi kenapa cuma 12 binatang itu nanti yang Ya, binatang kan lain sesuai dengan- cemburu atuh? Kok Kan sesuai dengan sifat gak ada manusianya. semut gitu kan, gak ada sio semut. kecoa, kodok, ada nasib mereka itu. Jadi yang sesuai dengan sifatnya yang paling dekat gitu.
Nah, dengan begitu 12 Mewakili sio, ya. 12 sifat di apa dengan campur dengan 5 unsur logam, Api. air, tanah, kayu, api. Disitulah dihitung. Nah, sebetulnya perhitungan pace itu asalnya dari kitab I Ching. Oh. Kitab perubahan, salah satu kitab sucinya umat Iya, Konghucu. Konghucu. Nah, itu Iya, hanya isu sebenarnya I Ching ini itu sumber apa ya, sumber Kebijakan, pengetahuan. Ya dari situ, nah, seseorang yang lahir jam berapa, orang tuanya siapa, di tahun apa, sebenarnya hitungannya udah ada. Ya, kamu umur segini gini ada hitungannya secara matematik. Tapi balik lagi sesuai dengan kebajikan kita. Umur sekian lu kaya, udah kaya dapat duit pakai judi, pakai main nggak benar segala, Ya, ya tetap habis aja. toh. Balik lagi sesuai kebajikan. Umpamanya saya nggak mau ngupas lah siapa yang jelek soalnya. Yang paling penting begini, dia pun bagus jelek, yang paling penting kita berbuat kebajikan. Kalau berbuat kebajikan, di mana kita tahun bagus, bulan bagus, akan lebih bagus kan? Ya. Dengan berbuat kebajikan, kalau di bulannya kurang bagus, naas segala, kalau kita berbuat kebajikan, Ya. nggak akan fatal kenanya. Mau apapun sionya ya. Mau apapun Kang, sionya, ya. kalau udah dibilang sio itu, wah udah nanti sebutnya ramal, tapi itu sebenarnya hitungan, bukan ramalan, bukan Ya, tahayu. ya. Seorang sio apa, lahir tahun berapa, jam berapa lahir, punya isi sio apa udah tahu dia tuh gimana bisa ada hitungannya gitu. Ini kan katanya sio sekarang tahun kerbau logam. Artinya harus lebih kerja keras, kerja kuat gitu. Itu gimana kok? Ya jadi gini, jadi 12 sio plus 5 unsur. Jadi salah satu sio mengalami 5 unsur. Jadi kan 12 sio 5 unsur 60 tahun kan? Nah, 60 tahun udah satu putaran. Kayak saya udah satu putaran. Oh. Saya umur sekarang, kalau menurut saya udah umur 61, sama dengan umur 1 tahun dihitungnya. Diputar satu putaran. Nah, biasanya dibuka yang pertama itu sio tikus. Nah, sio tikus itu kemarin banyak masalah pandemi sekarang. Iya. Sepertinya di sio kambing kita harus kerja keras dari nol lagi. Sio kerbau. Kerbau itu bukan kambing, kerbau. Kayak sawah mah kita dibajak lagi lah. Mesti kerja keras, kita mesti ngolah lagi dari awal itu. Ceritanya begitu. Ya, kita harap setelah ini tahun depan ya kita berharapkan akan Lebih menghasilkan baik. ya, karena udah dibajak, Iya. udah kerja ini ya. Yang paling penting pandemi bisa kita lalui dengan baik. Amin. Nah, biasanya kan orang bilang kalau Imlek itu kalau nggak hujan itu hari ini nggak hujan loh, Nggak beberapa hujan. hari ini Ya. katanya itu akan seret rezeki gitu ya. Nggak ngomongin tahayul lah ini. Balik lagi perlambang ya. Soalnya gini ya, pas Imlek ini kan permulaannya musim semi untuk bertanam. Dengan datangnya hujan, kita kan dengan bertanamnya kan bisa lebih ngegarap tanahnya lebih enteng gembur, begitu ya, lebih lebih enak. enteng. Dengan mulanya musim kemarau ya kita lebih kerja keras gitu, mesti cari air. Itu aja sih, hanya perlambang lah. Enggak umpamanya kalau nggak hujan wah bakal Susah kiamat rezeki. kayak gimana, nggak terlalu jauh begitulah. Tapi memang soalnya gini ya, kalau biasanya Imlek itu menjelang Imlek itu buah-buahan keluar semua kan. Ya. Buah-buahan keluar semua. Nanti ini kan musim semi permulaan. Permulaan terus biasa juga udara mendung begitu. Nanti pada saat 5 April, kenapa menurut penanggalan yang soalnya itu menurut hitungan matahari. 5 April kan cengbeng. Iya. Artinya terang benderang, dimulainya musim panas. Ya, cengbeng tanggal 5 tuh udah mulai musim panas langsung gitu. Lalu kenapa waktu cengbeng itu ditandai dengan kita berziarah ke makam? Ada sejarahnya begitu. Ada seorang raja yang dulu orang tuanya meninggal. Pada saat sebelum jadi raja, orang tuanya meninggal, nggak tahu makamnya di mana. Di saat jadi raja, dia punya kuasa gitu. Seluruh penduduk pada saat itu harus membersihkan makam orang tuanya. Semua wajib, nggak boleh enggak. Akhirnya pun dibersihin semua, ada sisa 1. Oh, berarti itu makam orang tuanya. Oh, wah, hebat.
Tanya. Jago ya cara ininya ya. Kita Nah, nggak udah pernah gitu, mikir itu ya. memang terang benderang itu untuk apa? Merawat makam. Iya. Jadi semua ada sejarahnya. Dan itu sebagai wujud bakti ya sebetulnya Wujud bakti. ya. Jadi- Bukan Jadi kalau menurut umat Konghucu, kalau seseorang yang meninggal, nyawa dan badannya menyatu dengan alam, rohnya naik ke atas keharibaan Tuhan Yang Maha Esa, menyatu. Nah, kita wajib sebagai turunan untuk mendoakan orang tua kita yang meninggal untuk tentram. Mendoakan, kita wajib untuk mendoakan dengan cara apa? Ya dengan kesusilaan itu gitu kan. Oke. Nah, ini kan Imlek ini kan kenapa harus sampai 15 hari, Kang? Ini paling panjang ya 15 hari gitu. 15 hari saya juga nggak tahu secara kenapa jadi 15 Iya kan hari. sampai Jadi ya kalau di Tiongkok sana itu benar-benar mudik itu benar-benar wah kayak lebaran di sini loh. Iya. Mudiknya 15. Ya mungkin karena masyarakatnya banyak ya, jadi waktu urbanisasinya. Iya, jadi nah itu nggak tahu sejarah kenapa 15 hari dan memang apa ya istilahnya mah ini sebetulnya kan menyambut musim tanam gitu ya. Mungkin berhubungan dengan kegiatan ya, kegiatan bahwa dimulainya musim tanam itu kita harus benar-benar menanam, menyiapkan lahan untuk supaya seperti 15 hari, nggak tahu gimana lah sejarahnya itu. Sampai akhirnya cap gome. Nah, Iya. di cap gome hanya di Indonesia Di ada Indonesia kan aja, lontong betul. cap gome. Iya. Itu hasil akulturasi budaya. Di mana? Cina nggak ada lontong Nggak cap ada. gome. Di Singkawang aja nggak ada. Di Medan juga nggak ada. Lontong cap gome. Iya, itu katanya sejarahnya gara-gara ada orang keturunan yang nikah dengan orang Jawa, Kang, gitu. Jadi kalau orang Tionghoa itu kan tiap hari-hari raya, hari-hari besar kan nggak boleh menghidangkan bubur. Itu kan pamali namanya. Nah, sementara orang Jawa apapun hari rayanya harus bubur. Itu kan pakai truk jadinya gitu kan. Waduh, ini berantem nih gua tiap hari gitu kan, hanya gara-gara kita pingin apa namanya ngerayain gitu kan. Akhirnya dibuatlah lontong. Lontong ini kan beras kagak, bubur juga kagak. Lebih tahun. Katanya begitu sejarahnya. Makanya itu di Jawa kan, itu kan hanya ada di Jawa, di Semarang sama di Jakarta. Iya, betul. Di Medan nggak ada. Cina Di Benteng. Singkawang, nah di Tangerang ada gitu kan. Di Singkawang kagak ada. Ya, betul. Lontong cap gome, apa itu? Ya, datang ke Cina nonton sama Nah, ini juga kalau ke Cina sendiri, ke Tiongkok sendiri, kalau ditanyain agama Konghucu mereka bingung. Oh, Agama sesungguhnya sebutnya Apa? Ruciao. apa itu? Nah, Ruciao itu agama buat dari zaman dulu sebelum Nabi Konghucu lahir. Ruciao itu ajaran-ajaran kebijaksanaan, ajaran-ajaran kebajikan hanya untuk pemimpin, raja, keluarga raja. Rakyat nggak boleh. Dengan lahirnya Nabi Konghucu, ini nggak benar ini. Jadi di masyarakat aja udah boleh, jadi masyarakat untuk belajar tentang Ruciao itu. Nah, di Indonesia, hanya di Indonesia karena nabinya Nabi Konghucu sebut aja agama Konghucu. Oh, Jadi banyak yang ngomong Konghucu bukan agama. Ya sebenarnya kalau mereka yang menganggap Konghucu bukan sebagai agama, tapi kalau tahu dia sejarahnya bahwa itu Ruciao, mereka tahu oh memang Ruciao itu agama. Tapi Ruciao-nya sendiri pada 300 tahun sebelum Masehi ada dua orang yang berselisih faham. Yang satu menganggap Ruciao sebagai agama, sebut Ruciao, menganggap Ruciao ini sebagai ajaran Rucia. Jadi ada dua paham juga. ada dua aliran. Dua begitu aliran, tapi nabinya sendiri ya yang bukan menciptakan, menyempurnakan ajaran-ajaran kuno gitu. Kan ajaran Ruciao mula-mulanya kan pada saat itu 2600 tahun yang lalu. Permulaan yang sebagai tonggaknya ya, salah satunya apa? Salah satu masalah perkawinan. Bayangkan 2600 tahun yang lalu udah memikirkannya untuk kalau nikah itu, kawin itu kayak manusia, jangan kayak binatang. Harus dengan kesusilaan. Harus dengan sumpah.
sumpah pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari situ aja lahirnya agama Rujau. Nah, bunyi dari ayat untuk masalah pernikahan adalah pernikahan adalah menggabungkan kebahagiaan dua keluarga yang berlainan marga. Dua keluarga berlainan marga, berarti nggak boleh satu marga. Menggabungkan kebahagiaan dua keluarga yang berlainan marga ke atas sebagai bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ke bawah menurunkan keturunan. Saat itulah itu bahwa nikah itu pakai catatan sipil sampai sekarang. Itu asalnya dari situ. Iya. Wah, kayaknya nanti harus digali lagi nih tentang pernikahan. Soalnya kalau lihat di film-film kungfu itu kan gampang banget ya, nikahnya hanya 2 orang, terus di depan altar, di depan makam udah sah gitu. Iya, sah. Jadi kalau orang Tionghoa, kalau di sini kalau nggak makan lu belum sah, kumpul kebo lu. Jadi kalau di orang Tionghoa banyaknya simbolnya itu makanan. Kadang-kadang kan kita ngadain pesta nikah, surat nikah belum tentu udah jadi. Muncul. Kadang nggak bikin surat nikah. Yang paling penting lu udah tahu, udah Sah ya. Maksudnya gini, dia sumpah pada Tuhan Yang Maha Esa, bersujud sumpah pada Tuhan Yang Maha Esa untuk pernikahan ini. Biar nggak sembarangan. Dan kalau kita lihat tingkat perceraiannya juga sangat dikit ya daerah sana ya, kalau nggak salah dibanding Indonesia ya. nggak tahu dalam Kalau dari datanya ya, sama gitu aja kan. sih lah, semua Sama juga aja ya? hampir sama lah. Jadi balik lagi, kalau udah nikah kan menyatukan keluarga yang berlainan kan. Pasti adalah segala sesuatu, dan ya kalau yang dipercayakan ada hitungan siohnya gitu, ada yang ciong. Nanti kita bahas kok. Nanti Balik kita lagi ke bahas ya. situ. Soalnya ini akan ramai sekali ya. Oke deh Sobat Maestro, kayaknya makin ramai ya. Kok kesimpulannya dari apa yang kita berbincangkan ya, memaknai Imlek khususnya juga di masa pandemi, dan juga apa yang teman-teman yang sudah lakukan baik dari Makin ataupun Inti begitu. Silakan. Jadi gini lah, kita tetaplah kalau kita menghadapi Imlek ini, kita yang paling penting maknanya ya. Maknanya kita kumpul dengan keluarga. Ya kalau dulu sih bisa keluarga besar, kalau sekarang kita ikuti aturan pemerintah ya, dan kita utamakan juga kesehatan. Ya, sekarang teknologi udah canggih. Jadi kita dengan YouTube, dengan Zoom, dengan Zoom, Meet, dengan gitu ya. virtual lah, udah bisa ya, gunakanlah teknologi itu gitu. Nah, yang paling penting maknanya, yang paling penting makna dari Imlek adalah kita introspeksi apa yang telah kita lakukan yang lalu, ya perbaiki yang nggak benar, tingkatan yang baik, dan ke depan perbaharui diri kita. Setelah kita baharui diri kita setiap hari, karena apa? Karena dituntut, udah jelas kita dituntut baharu selamanya gitu. Bukan hanya sehari-hari, cuman momen ini kita mengingatkan, ya memperbarui baru diri kita. Jangan lupa juga untuk berbakti terhadap orang tua. Ya, jadi biasanya bolak-balik di agama lain pun pasti kita bakti terhadap orang tua yang utama. Karena itu sumber berkat ya. Iya, sumber berkat. Kalau kebiasaan saya sekarang pas bangun pagi, masing-masing udah mandi, saya suruh anak saya sujud. Iya bener loh. Benar, betul. Supaya sujud, mereka mesti sadar nih orang tua, ya. Bukan orang tua mau disema aja, bukan. Sujud ke orang tua, bahwa ini benar, orang tua itu istilahnya mah sumber berkah lah ya. Sumber berkah darah daging kita, doa dari orang tua, begitu. Nah, untuk masa pandemi itu ya kita mesti maklum lah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Mari kita sama-sama berdoa ya, supaya kita itu lebih baik, bukan hanya lebih baik dari diri kita, lebih baik keluarga kita, lebih baik dari pemerintahan kita, lebih baik dari hal kesehatan dan segalanya. Semoga tahun ini kita cepat berlalu, tahun akan lebih baik. Dari teman-teman Inti, Kang Herman. Ya, mungkin kalau bisa saya tambahkan, nanti mungkin Kak Akin bisa koreksi kalau saya salah. Inti ini didirikan tuh sekitar tahun 97-98. Itu kepedulian orang Tionghoa di Jakarta waktu itu kejadian kerusuhan. Jadi istilahnya sumbang bakti
orang keturunan Tionghoa dalam keadaan negara yang waktu itu Ya, berubah gitu chaos ya. lagi. Nah, itu intinya di situ. Nah, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai istilahnya kegiatan sosial ataupun kegiatan tentang peduli bangsa gitu ya, saya pikir. Nah, dengan berjalannya waktu ya sampailah tiap daerah-daerah tuh dibentuk. Ada. Jadi kebetulan kami ada di Bandung. pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa Bandung. Ya, dalam ini ketuanya Pak Kak Akyun. Saya juga sebagai pengurus membantu Kak Akyun dan teman-teman yang lain. Ya, kita dalam pandemi ini berbuat apa sih untuk Indonesia, khususnya Ini di Bandung. setiap kota ada inti. Setiap kota ada. Nah, kita baru membentuk 7 daerah. Kalau di Bandung Ya. ada 4, terus Jawa Barat ada belasan lah. Ya. Jadi kita dalam pandemi kemarin kita bernaungnya di Perhimpunan Indonesia Jawa Barat. Berlindungnya. Inti Jawa Barat. Baru ke inti Pusat. Jakarta. Nah, kita ya sama Kang Ari. Dan ini sudah legal ya, udah legal. Ada Udah legal. ini ya, Ada payung hukumnya ada ya. hukumnya. Bahkan kita ada akte pendirian segala macam Iya, ya, iya, Pak Ketua iya, ya. iya. Jadi saya pikir apa sih yang kita berbuat untuk Indonesia? Nah, makanya inti itu sekarang sudah bergeser nih. Saya dapat pencerahan dari Pak Ketua, bukan Indonesia Tionghoa. Iya. Cuma nama doang, Kang Ari. Di dalamnya sih semua berbaur. Siapapun. Nggak harus dari Nggak harus orang dari yang orang punya Tionghoa. etnis Tionghoa ya. Iya, betul. Mau dari Jawa, dari Sunda, Ya, dari Batak, dari yang beragama Muslim ada, beragama Buddha ada. Di kepengurusan juga kita campur kok. Ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada Hanya yang Hindu, organisasi ada yang Kristen seperti aja saya. ya, Iya, namanya betul. aja. Nah, makanya itunya berubah sekarang. Bukan Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Perhimpunan Indonesia Berbakti. Oh. Kalau setahu saya dapat pencerahan dari ketua pusat ya, Pak Kyun. Jadi itulah apa yang kita bisa perbuat untuk negara kita. Mungkin di daerah akan masing-masing. lebih ini ya, lebih kena ya, Lebih nggak betul. diskriminasi Iya. dalam tanda kutip ya. Iya. Dan kebetulan saya Kristen dan juga aktif di gereja, ya nyambung jadinya Kak Ari. Saya di gereja istilahnya menyenangi bidang oikumene masyarakat, Oh. ya nyambung. Iya, Diintiin. Nah, iya. saya juga ketemu dengan Pak Ketua ini ya di lintas agama. Mhm. Nah, saya diajakin, ya udah sehati nyambung. Ayo apa kita bisa berbuat untuk kebaikan Betul. bangsa Betul, Indonesia, betul. khususnya di daerah kita Di masing-masing. Bandung. Iya. Dengan menggait semua dari lintas agama. Kita Iya. sama-sama. Betul. Itu Kang Ari. Betul. Iya, ini sedikit bocoran ya Sobat Maestro, nanti akan ada acara yang seru banget ya di mana dari keberbedaan itu menjadi satu kesatuan yang luar biasa ya. Karena di semua umat, semua kepercayaan di mana ada kesatuan di situ ada berkah. Iya Betul. kan? Ya, betul. Dari Tionghoa juga kan Ya. begitu ya, nilai-nilainya ya, dari teman Muslim juga Kebersamaan. sama kebersamaan itu ya akan membawa berkah, kekuatan dan sebagainya macamnya. Oke, Kang Akyun, Kang Herman, terima kasih buat Terima malam kasih. hari ini. Sama-sama malam, Kang Iya, Ari. Sahabat kita akan Maestro. ketemu nanti di minggu terakhir ya. Nanti ada acara keren banget ya Sobat Maestro, jangan lupa. Bukan di Maestro Indonesia ya, tapi nanti kita akan lebih keren lagi pokoknya ya. Baik, sekali lagi Kang Akyun, Kang Herman, terima kasih Terima ya kasih, teman-teman sama-sama. dari Sama-sama. Makin dan juga dari Inti. Bukan Inti lagi ya namanya ya, berarti ya Indonesia Berbakti ya, sudah hadir malam hari ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa membawa satu harmonisasi ya buat kita semuanya, dan kita bisa memahami makna Imlek begitu ya. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari, rekan Stefanus, Kang Akyun dan juga Kang Herman mengundurkan diri. Selamat malam dan salam kebersamaan. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka.